Assalamualaikum Sobat Football United. Pertandingan yang gila, 8 gol tercipta, 3 gol di babak pertama, 8 gol di babak kedua. Manchester United gagal menang di 3 pertandingan home di Premier League terakhir ya, menghadapi Everton, West Ham, dan terakhir menghadapi Bournemouth. 3 kali Manchester United unggul di pertandingan ini, tapi gagal untuk bisa mengamankan kemenangan. Bahkan di akhir-akhir pertandingan nyaris Manchester United justru kalah di kandang sendiri kalau bukan karena penyelamatan fantastis dari Saint Elements. Namun demikian di babak pertama Manchester United tampil fantastis, banyak serangan, banyak peluang, mendominasi. Seharusnya bisa unggul lebih dari 2 gol bahkan menurut gua. Di awal babak kedua Manchester United tertidur menurut gua. Justru akhirnya Bournemouth yang bisa mencetak 2 gol dalam tempo 7 menit. Berarti total di penghujung babak pertama dan di awal babak kedua ada 12 menit dan Bournemouth bisa menciptakan 3 gol. Luar biasa jeleknya menurut gue lini pertahanan Manchester United sebagai penanggung jawab utama tentu saja. Gue sudah singgung di review, kali ini akan membahas terkait dengan rating pemain. Gue mulai dari Saint Elements dulu. Ya, Saint Elements melakukan penyelamatan fantastis menurut gue di penghujung pertandingan dengan sekitar 2 penyelamatan ya, luar biasa. Kalau tidak karena hal itu Manchester United akan kalah di kandang sendiri. Namun demikian, kebobolan 4 gol bagi seorang penjaga gawang ini bukan catatan yang baik. Menurut gue seperti itu. Ini merupakan jelas sebuah kekurangan juga dan ada hal-hal yang mungkin seharusnya dia bisa lakukan, terutama ketika tendangan bebas terjadi. Nampak dia ada salah perhitungan dan juga reaksi yang kurang cepat ya. Jadi dia ada tanggung jawab di sana. Sekali lagi, kebobolan 4 gol, lini pertahanan, dan dia merupakan bagian dari lini pertahanan ini buruk berarti, menurut gue, secara dengan amatiran. Yes, kita bisa berbicara terkait dengan pemain-pemain lain di atas lapangan misalnya, tapi kalau kita berbicara tentang kemampuan mencetak gol, di situ ada penanggung jawab utama adalah lini serang. Lini belakang, angka kebobolan 4 gol, ini bukan situasi yang bagus untuk lini belakang Manchester United. Sehingga Saint Elements gua beri nilai 6 ya di pertandingan ini. Ada 47% passing akurasi, ada total 5 penyelamatan dilakukan oleh Saint Elements. Leny Yoro di babak pertama dia sebenarnya tampil oke, tapi di babak kedua nampaknya ada penurunan kualitas dari seorang Leny Yoro, terutama di awal-awal babak kedua ya. Passing akurasinya tidak cukup baik, hanya 74%. Duels yang dilakukan secara total ada 9 duel, 4 berhasil dimenangkan. Apakah ada tackling yang dilakukan? Tidak ada tackling, hanya ada 1 interception dan 6 clearance. Gua beri Leny Yoro nilai 5 di pertandingan tadi. Eden Heaven. Nah, ini Eden Heaven menurut gua, terutama di babak kedua, dia tampil buruk ya. Eden Heaven. Ada banyak menurut gua bola yang seharusnya mungkin bisa lebih diarahkan ketika dia mungkin melakukan direct dari belakang, tapi itu tidak terjadi. Passing akurasi di sisi lawan hanya 73%. Ada 9 duels yang dilakukan, 6 berhasil dimenangkan, ada 3 recoveries yang dilakukan. Tacklingnya 100%. Eden Heaven. Dia sempat melakukan dribbling juga, ada beberapa dribbling yang dilakukan terutama di babak pertama. Dan menurut gue cukup bagus, tapi di babak kedua ada penampilan yang drop dari seorang Eden Heaven. Gue beri dia nilai 5. Luke Shaw pun juga demikian, jelas ada peran dari Luke Shaw ya di gol pertama dari Bournemouth, di mana dia ya salah perhitungan, bolanya direbut dan dari situ akhirnya Bournemouth bisa mencetak gol. Ada 3 tackling yang dilakukan, 2 berhasil dimenangkan, ada 8 duel, 6 berhasil dimenangkan. 76% passing akurasi dari seorang Luke Shaw, ada 2 crossing yang berusaha untuk dilakukan tapi tidak ada yang berhasil. Sukses dribblingnya 100% di pertandingan tadi. Ya, Luke Shaw beberapa kali juga ikut tampil maju ke depan untuk mengancam, membangun serangan yang utamanya Manchester United.
Tapi ya lagi-lagi dia bagian dari lini belakang dan dia pun juga melakukan kesalahan. Gue beri dia nilai 5 juga. Diogo Dalot tampil menurut gue terutama di babak pertama tampil bagus. Di babak kedua pun juga menurut gue dia tampil oke, walaupun ada perubahan taktikal ya yang dilakukan oleh Ruben Amorim terutama di pertengahan babak kedua, tapi secara keseluruhan Diogo Dalot tampil bagus menurut gue di pertandingan tadi. Sebenarnya bisa jadi gol pertama dari Manchester United itu adalah hitungannya sebuah assist yang dilakukan oleh Diogo Dalot, tapi ya dengan segala sesuatu yang terjadi di situ mungkin ada sentuhan untuk punya atau bola pantul seperti apa tidak dihitung sebagai assist, tapi jelas memang ada keterlibatan dari Dalot dan menurut gue Dalot tampil excellent di pertandingan tadi. Mungkin bukan excellent ya, dia tampil bagus lah di pertandingan tadi. Ada beberapa situasi defensif juga dia tampil bagus. Dia mendapatkan kartu kuning di pertandingan tadi. Secara komponen ada 5 crossing yang dilakukan, ada 2 umpan kunci, passing akurasinya pun juga cukup tinggi 90%, tacklingnya 100%, ada 12 duel yang dilakukan oleh Diogo Dalot, ada 5 clearance, 4 recovery. Luar biasa permainan dari Diogo Dalot di pertandingan tadi. Gue beri dia nilai 7. Casemiro mendapatkan kartu kuning, professional fault yang dilakukan di babak kedua, membuat dia harus absen di pertandingan selanjutnya. Ada 1 key passes, 1 gol yang dilakukan juga oleh Casemiro di penghujung babak pertama. Ada 5 total shots yang dilakukan oleh Casemiro. Passing akurasinya 77%. Lalu ada 11 duel, 3 yang berhasil dimenangkan, ada 3 clearance. 1 kartu kuning bagi Casemiro, gue beri dia nilai 7 di pertandingan tadi. Ya, tampil di babak pertama dia tampil luar biasa. Tapi di babak kedua ada penurunan penampilan dari seorang Casemiro dan akhirnya pun dia ditarik juga oleh Ruben Amorim. Tapi secara keseluruhan gue beri dia nilai 7. Kapten Bruno Fernandes, 1 gol, 1 assist di pertandingan tadi. Luar biasa. Di babak pertama, Bruno menjadi penghubung antara lini tengah, lini belakang, dan juga lini depan. Dia menjadi jembatan, betul-betul perannya sangat sentral. Di babak kedua, secara kolektif dia juga ikut tertidur dalam tanda kutip di periode awal babak kedua, tapi setelahnya kembali lagi penampilannya, bahkan bisa mencetak gol yang luar biasa. Tendangan bebas dari Bruno tadi, gol penyama kedudukan luar biasa, menurut gua fantastis, dan itu juga menjadi momentum sebenarnya Manchester United untuk berbalik unggul, dan itu bisa dilakukan oleh Matheus Cunha kan selanjutnya. Ada 1 gol, 1 assist yang dilakukan oleh Bruno Fernandes, ada 5 key passes oleh Bruno Fernandes, ada 6 crossing, 3 yang berhasil. Passing akurasinya 80%, ada 3 total shots. Expected goals-nya ada 0,72 ya, Bruno Fernandes. Lalu ada 2 tackling yang dilakukan, ada 15 duel, 6 yang berhasil dimenangkan. Ada 5 clearance yang dilakukan oleh Bruno Fernandes. Fantastis menurut gue penampilan dari seorang Bruno Fernandes pertandingan tadi. Gue beri dia nilai 8. Amat mencetak 1 gol pembuka bagi Manchester United. Ada 3 crossing yang dilakukan oleh Amat, 82%. Passing akurasinya, 4 total shots yang dilakukan, 1 umpan kunci oleh Amad Diallo. Dribbling 3 usaha, 2 yang berhasil, 11 duel, 7 yang berhasil dimenangkan. Ya, Amat sebenarnya tampil bagus di pertandingan tadi, terutama di babak pertama dan juga di beberapa periode di babak kedua. Tapi dia menurut gue ada penurunan dari sisi defensif utamanya di babak kedua, terutama ketika menuju ke akhir pertandingan ya. Sehingga ya ini juga akhirnya membuat Manchester United menderita gol. Dan di penghujung babak kedua pun dia juga berusaha untuk melakukan serangan, tapi ada beberapa bola yang tidak akurat ya. Amat di pertandingan tadi, walaupun dia mencetak gol, gue beri dia nilai 7 di pertandingan tadi. Lalu ada Mason Mount. Mason Mount sebenarnya menurut gue di babak pertama dia tampil bagus. Jadi Mason Mount menunjukkan apa yang diharapkan begitu. Artinya penampilan dengan intensitas tinggi, merebut bola, melakukan pressing, melakukan pergerakan dengan ataupun tanpa bola. Ada 2 umpan kunci yang dilakukan oleh Mason Mount. Passing akurasinya 84%, long ball akurasinya 100%. Ada 3 recovery, 1 clearance, dan 2 duels yang dilakukan. Mikrofonnya agak mati.
Ada perubahan taktik juga yang ingin dilakukan oleh Ruben Amorim sehingga dia menarik seorang Mason Mount di babak kedua, tapi secara keseluruhan dia tampil oke. Gue beri dia nilai 7. Bryan Mbeumo. Nah, di sini ada Mbeumo yang berbeda di babak pertama atau di babak kedua. Di babak pertama dia tampil mengancam. Ada beberapa situasi Mbeumo yang gue nilai salah satunya mungkin ketidakberuntungan lah. Dia tidak bisa mencetak gol di babak pertama. Total ada 4 shots yang dilakukan. Di mana dari 4 itu 2 on target. Lalu ada crossing 100% dari Mbeumo, 78% passing akurasi, 2 umpan kunci yang dilakukan oleh Mbeumo, 13 duel, 6 berhasil dimenangkan oleh Bryan Mbeumo. Tapi gue melihat ada penurunan kualitas dari penampilan Mbeumo, utamanya di